Lukas pasal pertama, ayat yang ke-39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Nah, saudara, kita akan coba tahu beberapa waktu kemudian itu kira-kira berapa hari, beberapa waktu setelah apa. Ya, ini penting untuk kita pelajari. Ternyata beberapa waktu setelah Maria mengandung benih Yesus Kristus Tuhan. Nah, kok tahu? Nah, ini masalah penulisan. Ya, seandainya Lukas 1 dari ayat 30 sampai 38 itu tidak diputus dengan topik atau dengan perikop baru yang judulnya Maria dan Elizabeth. Ya, coba pelan-pelan saudara pikirkan ini. Seandainya penulisan ini tidak dipotong, tidak dibagi, ya, perikopnya ini, maka kita akan tahu jelas. Maka itu saya akan baca dari ayat 30 lanjut ayat 39. Jadi nggak terpotong ya. Ini penting sekali supaya kita tahu kalimat beberapa waktu kemudian itu beberapa waktu setelah apa. Sehingga setelah kejadian itu ada kelanjutan kisahnya. Saya harap mengerti ya. Jadi hapus saja judul Maria dan Elizabeth, kita lanjut. Saya akan baca secara berurutan. Mulai ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung." Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Oke. Nah, titik tolak beberapa waktu kemudian itu dari kalimat ini. Engkau akan mengandung. Dan kita tahu bagaimana dialog, ya, diskusi antara Gabriel dengan Maria sampai ayat 38. Berarti beberapa waktu kemudian itu adalah peristiwa setelah Maria diapakan, ya. Saya lompat ke ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, belum menikah. Mana mungkin aku mengandung?" Nah, lihat ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria. Ini tulisan yang membuat kita mengerti beberapa waktu kemudian itu setelah apa? Setelah terjadi apa? Ya, ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Wih, ini luar biasa. Menaungi, membuai, memberikan benih dari surga. Roh Kudus itu. Kan Maria tanya, "Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum menikah kok." Lalu jawab malaikat itu, "Roh Kudus Tuhan yang akan menaungi engkau." Maaf, saya pakai istilah bahasa Indonesia. Roh Kudus itu akan meniduri engkau. Saya pakai kata lain. Roh Kudus itu akan menghamili engkau. Karena kan Maria tanya,
bagaimana aku bisa hamil? Betul ya saudara? Makasih dari Semarang juga sudah hadir. Jadi kalau Roh Kudus itu yang menjadi penyebab Maria bisa mengandung, Maria bisa hamil, karena ini kata firman lewat Gabriel. Ya, saya ulangi lagi ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, menghamili engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ini ada sambungannya. Elisabet sanakmu itu, ya masih ada hubungan saudara, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi kurang lebih usia kandungan Elisabet, janin bayi Yohanes Pembaptis itu umur 6 bulan. Terus, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berarti beberapa waktu kemudian, nah ini dalam kalender Yahudi, ini diperkirakan 14 hari saudara, 2 minggu. Jadi Maria sudah mengandung 2 minggu. Elisabet mengandung 6 bulan. Ini dahsyat sekali. Jadi sambung ya peristiwanya itu. Ayat 40. Ya, jadi jangan lupa di dalam tubuh Maria sudah ada janin Yesus Kristus Tuhan usia kurang lebih 14 hari. Bertemu dengan sanaknya, saudaranya, kerabatnya Maria, Elisabet, yang sedang mengandung 6 bulan. Nah, apa yang terjadi ketika Maria yang di dalam tubuhnya sudah ada janin, sudah ada Yesus Kristus Tuhan, bertemu dengan seorang wanita yang sedang hamil juga, tapi kandungannya usia 6 bulan. Terjadi apa? Ini pelajaran yang Tuhan ingin kita miliki. Dan secara khusus, ini pesan Tuhan untuk Stichting Sion, untuk Persekutuan Doa Sion di Den Haag. Bahwa Tuhan masih memakai dan mempercayakan saudara hal-hal yang luar biasa dalam hidup panggilan Tuhan, secara khusus untuk Belanda. Tapi dengan adanya pandemik ini, ternyata Persekutuan Doa Sion bisa jadi berkat buat dunia. Lihat berapa banyak orang di Eropa bisa dengar Persekutuan Doa Sion, yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, yang ada di Australia. Bayangkan, luar biasa. Nah, kita yang di Indonesia yang ikut gabung dari Australia, dari Amerika, dari negara lain, ingat ada siapa di hidup kita. Kalau Maria bisa mengandung karena Roh Kudus yang menghamili dia, berarti ketika saudara dan saya percaya di hidup kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ini penting. Maka ada kehidupan Yesus di dalam tubuh kita. Saya ulangi, ada kehidupan Yesus di dalam tubuh kita. Nah, ini luar biasa. Terjadi apa? Ya, terjadi apa terhadap setiap orang yang berjumpa, yang bertemu
dengan seseorang yang di dalamnya ada benih Yesus karena dipenuhi Roh Kudus. Saudara, ini hidup yang berdampak. Sama seperti kurang ajarnya corona ini, jahatnya si iblis menciptakan COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Kalau dalam hidup orang itu ada virus corona, dekat dengan siapapun juga, orang itu bisa terpapar, bisa tertular corona di hidup orang itu. Bahkan lihat di beberapa negara, di Belgia, di Spanyol, di Amerika, kurang ajar nggak virus ini? Binatang pun bisa kena corona karena dekat dengan orang yang di dalam hidupnya ada virus itu. Saudara, perhatikan ini. Terjadi apa di hidup setiap orang yang berjumpa, yang didekati dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan di dalam hidup orang itu otomatis ada kehidupan Tuhan Yesus. Terjadi apa? Puji Tuhan, Banjarmasin hadir juga. Saudara, ini hal yang luar biasa. Betul. Ini hebat sekali. Lihat ayat 40. Ya, masih Lukas 1. Betul. Luar biasa. Oke, di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saudara lihat, corona ini harus jaga jarak, nggak boleh dekat-dekat karena takut menular. Ya, social distancing, physical distancing, jarak harus dijaga. Karena kalau dekat-dekat terpapar atau ketularan. Saudara lihat, wajar enggak kalau kita ketemu orang memberi salam? Ya, orang Belanda bilang kuhatat Matthew, apa kabar? How are you? Wajar, shalom. Nah, ini salamnya itu shalom. Saudara lihat ayat 42. 41. Maaf. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, shalom. Itu tradisi Yahudi. Kalau berjumpa orang, masuk ke rumah orang, shalom. Kalau hari Jumat sore sampai ke Sabtu sore, mereka tambahkan kata Sabat Shalom. Kalau orang Bavarian, Jerman bagian selatan, salamnya keren. Selama saya keliling ke beberapa negara di dunia, nah ini yang belum tahu supaya tahu. Kagum salamnya orang Bavarian, ya Jerman selatan. Istilahnya Black Forest. Itu salamnya keren. Grüß Gott. Grüß itu salam, God itu Tuhan. Nah, jadi orang Jerman Selatan karena pengaruh Katolik yang cukup kuat, maka sampai hari ini orang Jerman Selatan daerah Munich, München itu kalau ketemu orang salamnya keren, Grüß Gott, salam Tuhan untuk kamu. Itu keren sekali. Shalom untuk orang Israel. Saudara perhatikan, hanya memberi salam, ya, hanya memberi salam. Nabi hadir juga. Terjadi sesuatu di hidup orang yang bertemu dengan orang, yang di dalam orang itu ada benih Yesus, ada hidup Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak
yang di dalam rahimnya. Stop dulu. Catat. Kandungan umur 6 bulan. Saudara, bayi umur 6 bulan dalam kandungan, bukan setelah lahir. Puji Tuhan, dari New York gabung juga. Haleluya. Bayi umur 6 bulan dalam kandungan bertemu dengan seorang yang di dalam hidupnya ada benih Yesus, ada kehidupan Tuhan Yesus. Bayi itu melonjak. Bayangkan saudara. Ini luar biasa. Enggak cuma bayi dalam kandungan yang kena dampak, kena impact, kena akibat, dapat sesuatu dari orang yang bertemu mamanya bayi itu, dan orang ini ada Roh Kudus di hidupnya, ada bayi Yesus di hidupnya. Bayinya kena dampaknya saudara. Dan bukan cuma itu, apa yang terjadi dengan mamanya si bayi dalam kandungan ini, masih ayat 41, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow. Wih, apa-apaan ini? Saudara perhatikan. Kapan terakhir kali ada orang jumpa saudara dan jumpa saya, walaupun tidak kenal, tapi karena kita berpapasan, kita bertemu dengan orang itu, wajar bukan untuk menyapa, apa kabar, lalu shalom, ya bisa begitu. Terus terjadi sesuatu di hidup orang itu. Saudara ingat istilah, ya selama pandemik ini, saya nggak tahu kalau istilah bahasa Belanda, istilah bahasa Inggris, ya di Indonesia pakai istilah begini, OTG, ya orang tanpa gejala. Nah saya nggak tahu itu kalau di Belanda, di Australia, Amerika ada istilah yang sama nggak dengan untuk Indonesia, orang tanpa gejala, OTG, ya. Nah bayangkan orang yang tanpa gejala saja, kalau di dalam hidupnya ada virus corona ini, dekat-dekat dengan seseorang, orang itu bisa kena. Saya ulangi lagi saudara, seorang gadis yang sedang hamil karena kuasa Roh Kudus, ya, memberi salam kepada seorang ibu yang sedang hamil 6 bulan, bayinya melonjak kegirangan, menerima dampak yang luar biasa. Ibunya langsung penuh dengan Roh Kudus. Nah pertanyaannya, setiap hari saudara dan saya ketemu berapa orang? Dengar pertanyaan ini. Setiap hari kita ini ketemu berapa orang? Kita interaksi dengan berapa orang? Apakah orang yang jumpa saudara dan jumpa saya mendapat akibat, kena dampaknya karena di hidup kita ada Roh Kudus, ada benih Yesus? Saudara, ini pertanyaan penting. Carrier, terima kasih Yani dari Australia, dari Sydney memberitahu, atau OTG tapi tanpa gejala. Nah orang itu kan gak rasa kalau dalam dirinya ada virus COVID-19 ini. Itu aja deket-deket orang, waduh, orangnya terpapar. Saudara, betul sedih sekali, sedih sekali. Dengar ya, 31 Desember 2019,
ya, 2019 31 Desember. Untuk pertama kali dunia mendengar kata corona. Masih ingat ya? Karena dari Wuhan 31 Desember malam sebelum masuk tahun baru 2020. Saudara, tapi dunia nggak mikir, nggak nyangka. Yang diperdengarkan pertama kali 31 Desember 2019 malam, nggak mikir. Kami yang di Indonesia aja nggak kepikir. Nggak mungkin lah virus itu sampai Indonesia. Yang di Australia pun nggak mikir. Yang di Belanda, Amerika juga nggak mikir. Saudara catat, bulan April WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, menyatakan tidak ada negara yang tidak tertular corona. Saya marah. Marah kepada siapa? Kepada si kunyuk kurang ajar itu. Kenapa saya marah? Seharusnya semua kita juga marah. Ternyata kunyuk kurang ajar ini hanya perlu 4 bulan. Catat, hanya perlu 4 bulan. Dunia hancur gara-gara corona ini. Injil Yesus Kristus Tuhan yang sudah 2000 tahun lebih di dunia kalah total dengan corona ini. Ini harusnya kita marah. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Orang yang membawa istilah carrier, ya, dalam bahasa Inggris. Dalam hidup orang itu ada virus corona. Tahu-tahu kena. Contoh, maaf, 7 Maret 2020 saya bersama dengan beberapa saudara, termasuk Pak Paul Cuk dengan istri, kami ibadah di satu kota di Belanda, nggak tahu apa-apa. Ternyata di ibadah itu ada virus ini. Akhirnya berapa banyak yang kena. Begitu terakhir, oh bahasa Belandanya, makasih Fanny, terakhir ya. Nah, kita nggak tahu orang itu bawa atau tidak. Maka itu tiap kali ada orang yang dinyatakan positif, selalu ditanya, kamu ketemu siapa? Saudara, ini yang membuat saya harus marah. Semua kita harus marah. Nah, begitu dilacak, dicari, kamu ketemu siapa, terakhir kumpul di mana? Masih ingat ya? Nah, lalu di tempat itu harus diteliti lagi. Berapa orang? Waduh, ngeri sekali. Persatuan Doa Sion secara khusus saya bicara. Kalau hari ini adalah hari pertama kita buat ibadah, ayo semua kita yang sebagai carrier, pembawa virus Roh Kudus, pembawa virus hidup Yesus. Terakhir orang Belanda bilang, kita harus virus Roh Kudus harus lebih hebat dari virus corona. Kalau saudara dan saya yang ngikuti dari mana saja, kalau kita tidak mempunyai percaya bahwa virus Injil itu lebih hebat dari virus corona, maka hidup
kita tidak akan punya dampak, tidak akan bisa nulari orang-orang yang bertemu dengan kita. Saya memberikan kalimat yang tajam supaya semua kita tahu kalau saudara dan saya penuh Roh Kudus, yakin berarti ada Roh Yesus di hidup kita. Kalau dalam hidup saudara, hidup saya, ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, berarti saudara dan saya adalah carrier, pembawa virus Injil, pembawa virus Yesus. Bertemu siapa saja, kita harus nulari orang-orang itu. Ingat ya kisah Maria tadi, ini luar biasa. Hanya memberi salam, bayi dalam kandungan bisa kena dampaknya melonjak kegirangan. Ibunya bisa penuh Roh Kudus. Nah, ini yang tertulis di Alkitab. Kecemburuan Tuhan yang akan melakukan ini. Cemburu. Betul. Sus Flora, amin, haleluya. Terima kasih dari Denpasar, Merto, amin. Itu dia. Oke, kita pakai kata cemburu, ya, supaya kita mengerti tentang Roh Kudus dan Roh Yesus itu. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Wih, ini luar biasa saudara. Terima kasih Pak. Yakobus 4 ayat 5. Begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Ini tegas loh. Jangan kamu sangka, jangan kamu kira. Ya, kitab suci tanpa alasan berkata. Terima kasih Fani untuk berapa terjemahan. Ya, saya akan baca dari berapa terjemahan ini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Roh, ya, kembali Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Woi, luar biasa. Ini ya, bentar saya baca terjemahan apa ya nih? Ya, jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, di dalam diri kita Tuhan menempatkan roh yang keras keinginannya. Wih, terjemahan beda. Oke, saya baca terjemahan yang berikut. Apakah kamu pikir kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, sama ayat. Terus, atau sia-siakah pada sangkamu yang dikatakan oleh kitab, roh yang didudukkannya di dalam kita gemar akan kedengkian. Ini terjemahan lama. Oke, jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, oh ini yang dari Yani tadi ya. Oke, terus apakah kamu berpikir bahwa kitab suci dengan tanpa maksud mengatakan, dengan kecemburuan dia merindukan roh yang telah berdiam di dalam kita. Dengan kecemburuan Tuhan merindukan sesuatu. Terus, atau kamu menyangka bahwa kitab suci mengatakan hal yang omong kosong ketika disebutkan roh yang ditempatkan di dalam kamu menginginkan kamu dengan cemburu. Atau kamu menganggap kitab suci mengatakan tanpa sebab bahwa roh yang ditempatkan dalam diri kita oleh Tuhan amat mengingini kita. Saudara, kita sudah baca dari berapa terjemahan ini. Sungguh-sungguh mengagetkan.
Jadi ketika Papa di surga memberikan rohnya di dalam hidup anak-anaknya, di dalam hidup gerejanya, ternyata ada satu kecemburuan yang Tuhan ingin ada sesuatu yang lahir, yang keluar lewat hidup kita. Oh, terima kasih Bapak. Nah, kata cemburu itu hubungan tentang suami istri. Apa cemburunya Tuhan terhadap kita? Karena roh itu dahsyat pekerjaannya. Oke, saya lompat dulu. Yesaya 9. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Kita ketemu kata cemburu lagi di sini. Ya, Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan kalimat terakhir. Kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukannya ini. Melakukan apa, saudara? Tuhan yang adalah the Prince of Peace, Raja Damai, itu menginginkan kekuasaan kekal dari Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Yang ayat 7 kalau dalam Alkitab ini. Nah, ada kecemburuan. Artinya begini, kalau sampai dunia tidak ada damai, kalau dunia perang terus, Tuhan cemburu. Dia akan buat sesuatu sampai rencana kekalnya itu terjadi. Cemburunya. Saya baca terjemahan yang lain. Sama ayat, kecemburuan Yahweh semesta alam akan membuat hal ini terjadi. Terima kasih. Terus terjemahan lama pakai kata apa ini terjemahan lama? Iya. Maka gairah Yahweh seruas sekalian alam akan melakukan perkara itu. Gairah. Terjemahan BIS. Yahweh yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya, pasti. MILT, dengan kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukannya. Selbir, kecintaan Tuhan Yahweh semesta alam yang meluap-luap bagi umatnya akan membuat hal itu terjadi. Hal apa terjadi? Supaya bumi ini penuh dengan damai sejahtera. Kekuasaan Raja Damai, Raja segala raja itu nyata di bumi. Sekarang Tuhan itu marah, saudara. Yang nyata kenapa COVID-19? Kenapa bukan damainya yang nyata di bumi? Nah, kalau Tuhan cemburu karena bumi yang indah yang Dia ciptakan dirusak dengan corona, maka Dia cemburu kepada siapa? Dengar baik-baik. Dia cemburu kepada saudara dan saya. Mana roh yang aku tempatkan dalam dirimu itu? Hasilnya mana, Daniel? Hasilnya mana? Wih, saudara, ini kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup kita. Dia cemburu kepada kita. Katanya penuh Roh Kudus. Maaf, saya harus ngomong langsung. Hai orang-orang Pantai Kosta, hai orang-orang karismatik, mana dampak hidup kita yang mengaku Pantai Kosta, Pinkster, Pentecost?
karismatik. Lihat, dengan corona ini kita nggak bisa lompat-lompat, nggak bisa sorak-sorak di dalam gedung gereja. Berani nggak kita sorak-sorak di luar, menyatakan akibat penularan kuasa roh Injil dan roh Yesus itu lewat hidup kita. Sungguh saudara, di satu bagian ya, saya bersyukur ada COVID-19. Kenapa? Gereja dimurnikan dengan COVID ini. Dalam hal apa gereja dimurnikan? Betul, ini tajam sekali. Karena kita salah dalam hidup. Betul, Pak Filipus, kita ini dicemburui karena kita ini mempelai perempuan Kristus. Suami, maaf ini, karena ada komen dari Indonesia via Zoom. Maaf, suami mana yang benihnya kuat, benihnya hebat, tapi membuai istrinya, nggak pernah ada anak yang dilahirkan? Ya suami cemburu dong. Terima kasih untuk mengingatkan ini. Saudara serius. Puji Tuhan, dari Palopo hadir kamu. Ketika beberapa orang yang saya kenal baik, termasuk ibu mama dari Sion, Citres, dipanggil Tuhan. Saudara, selama corona ini ada 4 rohani saya meninggal. Saya marah. Apalagi salah satunya, dia meninggal awal April. Padahal tanggal 2 Agustus dia akan menikah. Aduh, saya bilang Tuhan, biarlah apa yang kita dengar saat ini, biar kecemburuan Tuhan itu membakar hati kita, saudara. Supaya roh Injil, roh Yesus, roh Kudus yang di dalam kita, kemanapun kita pergi dan ada orang yang dekat kita, orang itu harus tertular virus ini. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kekristenan kami ternyata lebih banyak menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami. Tapi biar lewat firman ini, kebaktian pertama untuk Sion di Den Haag membuat kami berubah, membuat kami hidup ini berguna, berdampak buat yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap apa? Menjadi carrier, menjadi pembawa virus Injil ini. Kemanapun kami pergi, kami siap. Supaya setiap orang yang jumpa kami, orang itu mengalami pemulihan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Dengarkan doa kami. Amin. Saudara, maka itu jangan main-main. Ayo, hidup ini berdampak. Hidup ini berdampak. Tuhan itu cemburu. Lihat Roma 1 ayat 16. Supaya saudara itu punya bayangkan betapa dahsyatnya kuasa Injil itu. Sehebat apa Injil itu? Roma 1 ayat 16. Kita lihat ayat ini.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Semua orang. Yang pertama orang Yahudi dulu. Sebab aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Pertama-tama untuk orang Yahudi dan juga untuk orang Yunani. Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu. Karena ia itulah suatu kuasa Tuhan yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya. Terutama sekali kepada orang Yahudi dan kepada orang Gerika juga. Saya percaya sekali akan kabar baik itu. Karena kabar itu adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus. Karena Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Aku tidak malu karena Injil. Sebab Injil adalah kemahakuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang mempercayainya. Aku tidak teragak-agak. Ini terjemahan bahasa lama ya. Menyebutkan Injil, menyebarkan Injil. Karena Injil adalah kuasa daripada Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman. Nah, saudara perhatikan. Saya tanya jujur kepada setiap pribadi, walaupun saya tahu jawabannya, ya, tapi ini penting. Virus Injil dengan virus corona. Ya, dengar pertanyaannya. Virus Injil dengan virus corona. Secara de jure, atau ya secara hukum, mana lebih kuat, mana lebih dahsyat? Ayo jawab. Virus Injil, jelas Injil. Terima kasih anak. Injil. Virus Injil, Nelly, betul. Jelas. De jure. Yuli dari München, nanti dengar lagi. Tadi Koden baru sharing soal München, ya. Jadi secara de jure virus Injil yang luar biasa. Tapi lihat de facto. Terima kasih Sus Flora dari Amsterdam. Injil. Tapi mari kita lihat de facto. Faktanya. Mengapa corona bisa lebih hebat dari Injil? Ya, kenapa? Corona bisa lebih cepat nyebar dari Injil? Jawabannya gampang. Pembawanya ini loh. Si penular-penularnya ini loh. Ternyata corona lebih hebat. Terima kasih, saudara bagus. Saya nggak tahu bagusnya dari mana ya, Indonesianya. Menambahkan Yohanes 14 ayat 12. Betul. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat Yohanes 14 ayat 12 ini. Tuhan Yesus sendiri sudah menjanjikan, kalau kita percaya kepada Dia, maka saudara dan saya ditetapkan, diputuskan, ditargetkan, bisa melakukan yang Yesus Tuhan lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Lagi sekali, dalam istilah pandemik ini, maka setiap orang yang dinyatakan positif selalu dilacak.
ya selalu dilacak, ditelusuri, ya dari mana kenanya, kamu ketemu siapa awalnya, ya terus ditrace, dari mana kamu dapat. Wih saudara, seharusnya kita semua yang sebagai carrier dari COVID-19 ini harus berani menulari banyak orang di sekitar kita. Ya, ada komen dari mana ini ya? Jogja, Bu. Kita punya Roh Kudus, tapi lebih suka ngumpet di dalam rumah. Makanya nggak nular. Ngumpet namanya apa? Dengan kelompok sendiri. Luar biasa, oh nyaman. Yang ngumpet nyaman dengan kelompok sendiri. Luar biasa. Oh, Betty, Ibu Betty, dokter kita. Betul, Betty. Terima kasih untuk itu. Aduh, saudara, kita harus bertobat. Tuhan terima kasih. Nah, sekarang untuk orang Eropa. Ya, untuk orang Eropa harus bersyukur kepada peranan Roh Kudus dan Roh Yesus yang menghalangi Paulus untuk tetap nginjil di Asia. Ya, ini untuk orang Eropa. Dan kami dari Afrika, dari Asia, dari Australia berterima kasih kepada gereja di Eropa. Karena gereja Eropa lah yang membawa Injil ke seluruh dunia. Nah, tapi Eropanya dari mana? Ini dia. Kita buka Kisah Rasul 16. Van, ini harus berapa? Satu terjemahan aja, Van. Karena ayatnya beberapa ayat kita baca. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang ke-6. Ya, saya lompat. Saya baca dulu komen dari Facebook. Firman ini amat menemplak saya. Kalau Tuhan cemburu karena saya tidak mencapai apa yang Tuhan berikan, yaitu roh yang di dalam saya, tapi tidak menghasilkan buah, biarlah firman ini akan membuat saya hidup bersama roh yang Tuhan beri, bisa berdampak buat orang lain. Puji Tuhan. Oke, saya akan baca Kisah Rasul 16 mulai ayat yang ke-6. Nah, ini Eropa harus tahu. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Paulus nginjil di Asia ini. Frigia ya, itu masih Asia. Galatia itu Asia. Lihat, karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Paulus bingung. Kenapa Asia tidak boleh diinjili dulu? Padahal hatinya untuk Asia itu besar. Yaitu karena ada orang-orang Yahudi yang sangat disayangi Paulus. Dan Paulus marah kalau orang Yahudi ini tidak mau terima Injil. Maka itu dengan timnya Silas, ya mereka pelayanan di Asia. Roh Kudus mencegah. Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Saudara perhatikan kalimat mencoba masuk. Jadi Paulus itu masih ngotot. Pokoknya Asia. Setelah Roh Kudus mencegah, dia coba ke daerah lain, tapi masih Asia. Siapa yang datang? Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Hebat bukan? Roh Yesus yang datang. Maka itu Lukas 1 tadi ada Roh Kudus di dalam hidup Maria dan ada Roh Yesus di dalam tubuh Maria. Di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Yesus, hidup itu berdampak.
Saya baca lanjut supaya orang Eropa tahu bagaimana Eropa terima Injil. Ini kisahnya di Kisah Rasul 16 ini. Setelah melintasi Misia, nah Paulus dan Silas masih nekat, bingung kenapa nggak boleh. Ya udah masuk melintasi Misia. Mereka sampai di Troas. Saudara, nama-nama kota ini masih ada sampai hari ini. Ini di wilayah Turki sekarang. Ya. Pada malam harinya di Troas ini, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia. Saudara lihat peta. Makedonia masih ada sampai hari ini. Itu perbatasan Turki. Nah, maka itu Turki itu disebut negara unik yang dibagi oleh dua benua, Asia dan Eropa. Selat Bosporus ya, yang ada jembatan panjang. Nah, itu meninggalkan Asia masuk ke Eropa. Makedonia ini wilayah pertama tanah Eropa. Nah, pada malam harinya, saya baca lagi, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, saudara, secara budaya, kenapa Paulus tahu ini orang Makedonia? Karena kostumnya. Karena bajunya. Kan setiap bangsa punya ciri khas dari bajunya. Maka itu ini alasan saya. Saya akan tetap pakai batik walaupun ada di negara mana saja, supaya orang tahu saya orang Indonesia. Nah, ketika Paulus dalam penglihatannya itu, dari pakaiannya Paulus tahu ini orang Makedonia. Berkata, nyebranglah kemari, tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil, membawa virus Injil kepada orang-orang di Eropa. Wih, luar biasa. Nah, tolong ya yang orang Eropa khususnya baca kisah selanjutnya. Dari Troas, dari situ, ya maaf, ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ, dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ketemulah the key person. Ya, ketemulah kontak person. Siapa kontak personnya? Lydia. Seorang pedagang kaya, seorang wanita yang kaya. Luar biasa Tuhan bekerja. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus yang membuat Paulus tidak boleh ke Asia, tapi harus ke Eropa. Dan betapa hebatnya kedatangan Paulus dengan Silas yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus dan Roh Yesus, bisa berdampak sehebat itu dari Eropa. Injil sampai ke seluruh dunia. Haleluya. Sion, kalau firman ini datang kepada kita di awal tahun sebagai kebaktian pertama, maka Tuhan minta Sion punya tanggung jawab membawa virus Injil itu kembali ke Belanda dan ke Eropa.
Maka itu maaf, setan hampir membuat Sion itu bubar. Maka itu semua kami berkata sebagai pengurus, sebagai tim Sion, Bengwi, jaga hatimu Bengwi. Maaf kalau saya mengingatkan, yang nggak tahu nggak usah tahu, nggak apa-apa. Ketika kalian dua positif karena virus itu, ingat Bengwi, seharusnya Bengwi yang pulang duluan, bukan trace. Karena kondisimu lebih lemah. Maka itu, kalau Tuhan masih mempercayai, Bengwi sadarkan dirimu betul-betul. Jaga panggilan Tuhan ini. Mari semua tim Sion, kita saling mendukung. Yang kenal Pak Paul Job, mari kita dukung. Karena setan gak suka. Semua kita yang Tuhan izinkan ada sampai saat ini. Tuhan butuh saudara, butuh saya. Dengan kecemburuannya itu, kemanapun saudara pergi, kemanapun kita pergi, maka setiap orang yang jumpa kita harus tertular virus Injil ini. Harus. Kalau corona bisa nulari orang begitu cepat, saudara lihat, corona itu nggak perlu kerja berat. Ya, terima kasih. Ya, saudara perhatikan, corona itu nggak perlu kerja berat, betul tidak? Apa kerjanya corona? Cuma nempel di hidup orang, terus bekerja, dan orang yang ketempelan dia dekat orang lain kena juga ketempelan lagi. Nah, ini loh saudara, cara kerja yang Tuhan inginkan. Mari semua kita membawa dampak, membawa impact, membawa akibat. Apa bahasa Belandanya dampak, impact itu? Ya, membawa pengaruh kepada banyak orang di sekitar kita. Supaya orang-orang influence, ya, supaya orang-orang itu ketularan Roh Kudus, Roh Injil. Wih, betapa luar biasanya kalau masing-masing kita, saya pakai istilah Inggris, Belanda, kita menjadi carrier, kita menjadi dragger, ya, kemanapun kita pergi, yang dalam hidup kita ada virus Injil, virus Roh Yesus dan Roh Kudus ini. Dahsyat dunia ini, kecemburuan Tuhan yang akan melakukan itu, karena di dalam hidup kita ada roh yang bisa menular kemana-mana. Papa, terima kasih untuk firman yang kau berikan buat kami di awal tahun ini, supaya sepanjang hidup ini kami menulari banyak orang. Ya, ada komen lagi dari Facebook, saya akan baca. Hebat firman Kisah Rasul 16, 6-12. Bukan pencerahan saja, tetapi juga peristiwa sejarah Injil sampai ke Eropa yang saya baru tahu. Puji Tuhan, ini dahsyat sekali. Oh, kerjakan Roh Kudus, kerjakan semau-maumu dalam hidup kami. Kalau saudara dan saya mengizinkan semau-maunya Roh Kudus bekerja di hidup kita, maka dahsyat pekerjaan Tuhan itu, dan dunia akan mengalami lawatan Injil. Jadi mari ya semua kita jadi carrier, jadi pembawa virus, menjadi dragger, ya, supaya setiap orang yang jumpa kita, mereka jumpa Yesus. Tuhan Yesus memberkati.